A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimakumullah, berbicara tentang perayaan hari raya Idul Adha pasti identik dengan kurban. Nah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil nih ikhwafillah rahimakumullah. Yang pertama adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, bagi anak cucu Adam yang melaksanakan kurban di Idul Adha maka akan mendapatkan cintanya dan nanti akan berjumpa dengan hewan kurbannya di kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini memperjelas kita ikhwafillah, menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang mampu melakukan kurban di Idul Adha. Bahkan bagi mereka yang ikhlas, yang hanya mengharapkan ridho pada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan balasan padanya nanti di akhirat kelak. Masya Allah. Yang kedua, meningkatkan ciri keislaman. Berkurban jadi salah satu cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memiliki kelapangan untuk berkurban dan memberikan pada mereka yang membutuhkan. Hal ini akan meningkatkan keislaman kita. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang memiliki kelapangan namun tidak berkurban akan diharamkan untuk mendekati tempat ibadah kami. Hal ini memperjelas kita ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada mereka yang mampu namun enggan untuk berkurban. Yang ketiga, menegakkan syiar Islam. Islam jadi agama yang lemah lembut dan sangat penyayang ikhwafillah. Bahkan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 22 menyebutkan bahwa telah diserukan dan disyariatkan untuk bersembelih binatang atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepadanya. Kemudian sebarkanlah. Ini tentu memperjelas kita Allah Subhanahu wa taala menyerukan untuk berkorban bagi kaum muslimin yang mampu nih ikhwafillah, di mana saat menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka ini wujud berserah diri kita dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat nih ikhwafillah, dibalas kebaikan setiap helai hewan kurban. Masya Allah. Kurban memang jadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwafillah rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimana Allah akan membalas pada mereka yang telah berkurban. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Jika nanti satu helai rambut kurban akan dibalas dengan satu kebaikan. Rasulullah SAW bahkan menambahkan, jika nanti ini ikhwafillah, setiap helai bulu dari hewan kurban yang akan diberikan kepadanya satu kebaikan. Bahkan jika kamu berkurban atas ridho Allah SWT, segala kebaikan ni ikhwafillah akan diberikan kepadamu. Masya Allah. Yang kelima ikhwafillah, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban jadi bentuk syukur kita sebagai hamba pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Bahkan bagi mereka yang berkurban atas nama Allah, maka Allah selalu mengingatmu
Inilah sebabnya kurban jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam nih ikhwafillah, hikmah dari berkurban, yaitu kurban lebih baik dari sedekah. Ada sahabat Rasul yang bertanya tentang kemuliaan kurban dibandingkan amalan yang lain. Ternyata kurban lebih baik dari amalan apapun, bahkan sedekah. Masya Allah ya ikhwafillah. Namun kurban hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yakni 10 sampai dengan 13 Zulhijjah saja. Hal ini sesuai dengan sahih fikih sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim, yang artinya menyembelih hewan kurban lebih afdal jika dibandingkan dengan sedekah. Namun sebaiknya ini dilakukan pada waktu yang tepat ya ikhwafillah. Jangan hanya dilakukan saat kita perlu. Ada waktu-waktu untuk berkurban, yakni 10 sampai 13 Zulhijjah. Masya Allah. Yang ke-7 nih ikhwafillah, meningkatkan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pasti udah tahu ikhwafillah tentang sejarahnya. Namun di sini Samsul akan memberikan sejarah singkat ya, tentang ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga jadi sejarah kurban itu sendiri. Sejarah kurban menurut Islam dimulai dari perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, di mana ini menunjukkan kesabaran seorang ayah kepada anaknya yang rela menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini yang patut dijadikan teladan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkurban bahkan menunjukkan tingkat keimanan seseorang dan waktu berlomba-lomba untuk kebaikan. Kita bisa memberikan menjembatani bagi kita yang ingin berkurban namun tidak paham dengan aturannya. Masya Allah. Itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari perayaan Hari Raya Idul Adha. Baik ikhwafillah rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa Samsul sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.